Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwanul Muslim dengan NIDN 1126059101 yang merupakan salah satu dosen dalam program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen pada tahun 2024. Overview pemaparan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang mencakup prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Di mana pemaparan kali ini saya akan menyampaikan juga deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan juga yang terakhir yaitu cuplikan video pengacara. Identitas mata kuliah ini berjudul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan kode mata kuliah yaitu LAW 21201 dan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan akan diberikan kepada mahasiswa di semester 4 dengan saya sendiri yaitu Ikhwanul Muslim SHMH sebagai pengampu mata kuliahnya. Dalam mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, mahasiswa akan mempelajari latar belakang terbentuknya MK dan kedudukannya dalam ketatanegaraan Indonesia. Mahasiswa juga akan mempelajari seluruh prosedur dan ketentuan beracara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK, yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis aspek hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah konsep dasar tentang Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menelaah norma-norma yang berlaku dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan menguraikan seluruh proses beracara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yang kedua, struktur dan susunan organisasi Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, aspek-aspek hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, penafsiran konstitusi. Yang kelima, hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD 45. Yang keenam, hukum acara penyelesaian sengketa lembaga negara. Yang ketujuh, hukum acara pembubaran partai politik. Dan yang kedelapan, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum. Dan yang kesembilan, hukum acara memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama, buku dari tim penyusun hukum acara MK pada tahun 2010 yaitu dengan judul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Lalu buku dari Marwar Sihaan pada tahun 2005 dengan judul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan sebagai referensi pendukung lainnya saya tambahkan juga salah satu buku dari saya pada tahun 2023 dengan judul Kupas Tuntas Putusan MK atas Pencalonan Kepala Daerah, dan juga artikel yang ditulis oleh Iwan Satriawan Tanto Lailam pada tahun 2019 dengan judul Open Legal Policy dalam Putusan MK dan Pembentukan Undang-Undang. Sistem dan metode pembelajaran pada mata kuliah ini, perkuliahan dilaksanakan secara luring dan daring dengan metode sinkronus melalui media Zoom atau Google Meet dan secara asinkronus melalui learning management system yaitu Open Learning. Penugasan dilakukan melalui tugas mandiri dan tugas terstruktur. Pertemuan dilaksanakan sebanyak 16 kali, di mana pertemuan ke-8 adalah evaluasi dengan bentuk ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah evaluasi dengan bentuk ujian akhir semester. Pembelajaran dilaksanakan dengan beberapa metode seperti ceramah, case study learning, small group discussion, self-directed learning, dan juga discovery learning. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan untuk memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini terdiri dari 4 indikator. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot 5%, yang kedua adalah penugasan dan kuis dengan bobot 25%, yang ketiga yaitu ujian tengah semester dengan bobot 35%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 35%. Selanjutnya adalah cuplikan mengajar. Saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di pertemuan kedua sebagai gambaran bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Rekan-rekan sekalian, bagaimana semuanya? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti proses perkuliahan dengan maksimal. Baik rekan-rekan sekalian, ini adalah pertemuan kita dalam minggu kedua, artinya pertemuan kedua kita setelah minggu lalu kita sudah bertemu untuk membahas materi kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pada minggu ini atau pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya sampaikan sebagaimana yang telah kami sampaikan di rencana pembelajaran semester, bahwa materi kedua itu berkaitan dengan struktur organisasi Mahkamah Konstitusi. Kalau minggu lalu ada yang masih ingat kira-kira materinya tentang apa? Ada yang masih ingat nggak kira-kira waktu minggu pertama? Ya, apa kira-kira? Konsep judicial review dan sejarah berdiri MK, Pak, kalau tidak Oh, salah. Oke, siap. Sejarah berdiri MK dan juga kaitannya dengan konsep judicial review. Nah, hari ini setelah teman-teman sudah mengetahui bagaimana konsep judicial review dan juga bagaimana sejarah MK berdiri di Indonesia, maka pada hari ini atau minggu kedua ini kita akan mulai belajar atau akan berdiskusi bagaimana sebenarnya struktur organisasi dari Mahkamah Konstitusi. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan sekalian, sebagai sebuah organisasi, Mahkamah Konstitusi tentu seperti layaknya sebuah organisasi lainnya. Artinya dia memiliki yang namanya struktur, dia memiliki yang namanya organ-organ di sebuah peradilan ini. Gitu. Nah, kita lihat sebenarnya bagaimana sih struktur organisasi di Mahkamah Konstitusi. Oke. Kalau rekan-rekan sekalian melihat dan mengecek di website Mahkamah Konstitusi dan melihat di bagian struktur, maka akan muncul bagian seperti ini. Jadi kurang lebih teman-teman sekalian, struktur organisasi di Mahkamah Konstitusi ini tampilannya seperti ini. Di mana ada ketua, lalu ada wakil ketua, lalu di sini juga ada hakim konstitusi, lalu ada dewan etik, sekretaris jenderal, panitera, lalu juga ada divisi-divisi lah seperti bagian-bagian gitu, dan kemudian juga ada panitera-panitera. Ini sebenarnya hampir mirip di lingkup peradilan lainnya, artinya di Mahkamah Agung atau di pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu hampir mirip. Hampir miripnya ya karena pada dasarnya yang namanya pengadilan itu selalu terdiri dari hakim kan gitu, terdiri dari panitera, lalu ada panitera muda dan juga ada divisi-divisi lainnya. Nah, ada yang berbeda di Mahkamah Konstitusi dibandingkan dengan struktur organisasi di peradilan lainnya. Nanti akan kita lihat. Nah, tapi akan saya berikan batasan teman-teman sekalian. Pada materi kali ini kita akan membahas secara mendetail hanya organ-organ yang memang menurut saya ini menjadi menarik untuk kita diskusikan, yaitu berkenaan dengan hakim itu sendiri, lalu tentang kepaniteraan dan juga sekretaris jenderal. Nah, rekan-rekan sekalian, berbicara tentang hakim konstitusi, maka kita harus merujuk terlebih dahulu pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, diajukan masing-masing 3 oleh Mahkamah Agung, 3 oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Jadi
kita harus pahami bahwa yang namanya hakim MK itu berjumlah 9 orang, ya. Berjumlah 9 orang, di mana, nah ini yang menarik, di mana masing-masing dari 9 orang itu terdiri dari 3 unsur Mahkamah Agung, 3 dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga 3 yang kemudian itu diajukan oleh Presiden. Jadi seolah-olah kita bisa lihat, oh ternyata hakim konstitusi ini 9 orangnya itu merupakan representasi dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif. Jadi ini sebagai gambaran umum. 9 orang ini adalah 9 hakim konstitusi. Nah, kita akan lihat lagi. Dari 9 orang hakim itu, rekan-rekan sekalian, perlu kita tahu, ternyata ini saya yakin teman-teman mungkin sudah familiar dengan ini ya, salah satu hakim MK yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi tadi kan di bagannya ya ada ada ketua, ada wakil ketua. Nah, ketua MK saat ini yaitu Dr. Soehartoyo, gitu. Yang sebelumnya menggantikan Profesor Anwar Usman, ya seperti itu. Jadi MK itu dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, namun dalam proses peradilannya nggak mentang-mentang dia pemimpin kemudian dia bisa mengintervensi putusan dan lain sebagainya. Nah ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan betul. Jadi ketua itu ya hanya sebagai seolah-olah semacam ketua organisasi saja begitu. Oke, ini ketua MK. Lalu ini wakil ketua MK saat ini, Prof. Saldi Isra. Jadi saya yakin teman-teman kalau kemarin mengikuti perselisihan hasil pemilihan umum di MK PHPU, pasti teman-teman akan sangat familiar dengan hakim-hakim MK ini karena mereka lah yang kemarin menguji perkara dari hasil pemilihan umum. Oke, lalu juga ada Prof. Arief Hidayat, selanjutnya ada Dr. Asrul Sani, lalu juga ada Prof. Anwar Usman, ini ketua MK sebelumnya ya, yang digantikan kemudian oleh Pak Soehartoyo tadi. Lalu juga ada Pak Ridwan Mansur, lalu ada Prof. Eni Nurbaningsi, lalu juga ada Daniel Yusmik Pancastaki, dan yang terakhir adalah Profesor Guntur Hamzah. Jadi inilah 9 hakim. Tidak mesti dihafal, tapi minimal teman-teman harus ketahui bahwa ini adalah hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menarik teman-teman tadi kita harus tahu, ternyata dari 9 MK seperti yang sudah saya sampaikan, itu ada unsur-unsur yang mengajukannya. Maksudnya seperti apa? Kita tahu, ternyata dari 9 ini ada 3 orang, ini ada Prof. Saldi, Prof. Eni, dan Pak Daniel ini yang memang merupakan perwakilan presiden. Maksudnya adalah orang yang dipilih gitu oleh presiden selaku lembaga eksekutif untuk menduduki jabatan di Mahkamah Konstitusi. Lalu ada perwakilan DPR. Ini ada Prof. Arief Hidayat, ada Pak Asrul Sani, dan juga ada Prof. Guntur Hamzah yang merupakan perwakilan dari DPR. Dan ini perwakilan Mahkamah Agung, ada Prof. Anwar Usman, ada Pak Soehartoyo ya. Jadi ini adalah representasi dari Mahkamah Agung yang sudah tentu kalau dia merupakan unsur dari Mahkamah Agung, dia merupakan hakim gitu. Jadi yang menariknya teman-teman sekalian, kalau bisa kita lihat ya, ada perwakilan presiden, perwakilan DPR, dan juga perwakilan MA. Ternyata kalau dilihat-lihat kita jeli, hakim MK itu tidak sepenuhnya semuanya backgroundnya itu adalah hakim. Gitu. Ada yang akademisi gitu, seperti Prof. Eni, Prof. Saldi gitu. Ada yang birokrat awalnya dari seperti Prof. Guntur Hamzah seperti itu, yang bahkan ada yang sebelumnya politisi, Pak Asrul Sani gitu. Jadi menariknya MK seperti itu. Jadi dia hakim MK tapi latar belakangnya tidak mesti harus seorang hakim. Nah, pertanyaan saya teman-teman sekalian, kira-kira menurut teman-teman kenapa kok susunan hakim di Mahkamah Konstitusi yang ada 9 orang ini harus merepresentasikan 3 organ
lembaga negara dari unsur yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kira-kira kenapa, teman-teman? Ada? Izin menyapa. Oke, silakan, Khairunisa. Kalau menurut saya, kenapa harus 3 lembaga ini yang mengangkat, yaitu Trias Politika? Karena biar notabene mereka harus menjunjung tinggi sifat netralitas juga imparsial. Dan hal ini harus mereka terapkan ketika mereka menuntaskan suatu kasus yang dimana ketiga lembaga nanti akan terlibat bersamaan misalnya. Jadi karena nggak ada independensinya lah istilahnya, jadi mereka tidak condong pada salah satu organ atau lembaga negara misalnya. Oke, kalau yang ngangkat lembaga eksekutif maka mereka nanti ditakutkan condong ke eksekutif aja atau dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Herunisa, ini luar biasa. Ada lagi teman-teman, kira-kira kenapa coba? Kenapa Hakim MK yang 9 orang ini harus terdiri dari usulan 3 lembaga negara kita? Ya selain ya karena memang di konstitusi kita menyatakan demikian. Nah, kira-kira menurut teman-teman mengapa Hakim MK ini harus terdiri dari 3 unsur perwakilan dari lembaga negara yang ada di Indonesia? Ada lagi yang ingin menyampaikan kira-kira? Ya Pak, izin Pak. Oke, Hafid silakan. Oh ya. Mungkin mengapa? Pasti ini kan berdasarkan amanat dari konstitusi Undang-Undang Dasar tadi yang Bapak jelaskan, yaitu pasal 24C bahwa dari presiden, 3 presiden, 3 MA dan juga 3 DPR. Ya. Cuman mungkin ini menurut pendapat saya Pak ya. Ya, silakan. Mengapa harus diwakilkan oleh ketiga institusi eksekutif, yudikatif dan legislatif? Karena ketika dalam suatu kekuasaan kehakiman, ke-9 hakim ini hanya terisi dari, misalkan contohnya dari presiden semua, dari DPR semua, atau dari Mahkamah Agung semua, maka ini menurut saya akan menyebabkan nepotisme yang sangat besar, Pak. Oke, betul. Mungkin memang ketua hakim Mahkamah Konstitusi ini pasti untuk putusan itu berdasarkan untuk kemaslahatan masyarakat di Indonesia. Cuman tidak bisa kita pungkiri bahwa mungkin nanti ada beberapa putusan-putusan yang dimana itu untuk menyenangkan dari perwakilan presiden mungkin Pak. Jadi seperti itu. Jadi agar tidak terlalu parah nepotismenya, dan juga ini mungkin dibagi jadi dari perwakilan presiden, DPR dan juga Mahkamah Agung, dan mungkin juga untuk mengurangi kehirian antar institusi Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih Hafid. Wah, luar biasa tadi dari Hafid dan Khairunisa. Tepat rekan-rekan sekalian. Jadi kenapa, kalau pertanyaannya kenapa hakim konstitusi harus terdiri dari 3 unsur lembaga negara, eksekutif, legislatif, yudikatif? Kita harus melihat terlebih dahulu kewenangan yang dimiliki oleh MK itu luar biasa, teman-teman. Dan perannya, tanggung jawabnya besar sebagai the guardian of constitution, sebagai pengawal dari konstitusi. Kewenangannya besar, gitu. Dia mampu quote on quote membatalkan sebuah undang-undang. Nah, karena kewenangan yang besar, maka orang-orang yang ada di dalamnya itu memang harus merepresentasikan 3 organ negara itu. Biar tadi betul teman-teman dari Hafid dan juga Khairunisa, ada proses check and balances. Biar kalau semuanya dari unsur DPR itu, nah nanti ada kecenderungan, ada kemungkinan untuk misalnya ya meloloskan saja apa yang menjadi kepentingan DPR. Nah, seolah-olah seperti itu. Ataupun dari hanya presiden misalnya, atau dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga akhirnya dibuatlah mekanisme seperti ini. 3 usulan tersebut, susunannya itu terdiri dari 3 lembaga organ negara yang memang kemudian kita kenal dengan trias politika itu. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, menarik. Nah, ini selanjutnya teman-teman sekalian. Saya pernah menulis dalam sebuah koran opini, judulnya adalah memahami fungsi baru Mahkamah Konstitusi. Jadi rekan-rekan sekalian, ini nanti teman-teman bisa melihat tulisan saya di materi yang sudah saya persiapkan ya, dan juga di dalam open learning sudah saya siapkan. Jadi ini saya ingin memberikan penjelasan atau pemahaman. Ternyata kita harus memahami fungsi baru Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena ketika itu, jadi ini yang di kotak-kotak merah ini teman-teman bisa baca, nanti bisa lihat sederhananya seperti ini. Ketika itu pernah ada salah satu hakim MK yang memang sudah mau berakhir masa jabatannya, yaitu Hakim Aswanto, yang kemudian dia merupakan representasi dari DPR, itu tidak diperpanjang oleh DPR.
secara jabatannya, ya. Alasannya apa? Ini yang menarik alasannya kalau teman-teman lihat ini. Alasan yang menggelitik daripada keputusan tersebut ialah karena Aswanto yang merupakan hakim usulan DPR kerap menganulir undang-undang produk DPR katanya gitu. Jadi Hakim Aswanto itu adalah perwakilan DPR, tapi menurut DPR ketika itu Hakim Aswanto itu selalu menganulir atau yang menggagalkan lah kurang lebih produk dari DPR, sehingga atas alasan itulah kenapa DPR tidak ingin merekomendasikan atau mengajukan Pak Aswanto ini sebagai hakim lagi gitu. Nah ini menarik, kenapa? Karena seolah-olah DPR punya pandangan gini, kalau dia representasi dari saya maka kepentingan saya harus diakomodir kayak gitu. Nah ini yang kemudian tadi kita harus memahami bahwa walaupun hakim MK itu terdiri dari 3 unsur lembaga negara, maka konsekuensinya ketika dia sudah jadi hakim MK tetap tidak boleh gitu mewakili kepentingan dari 3 unsur lembaga negara. Kalau sudah jadi hakim MK ya sudah gitu. Walaupun itu representasi dari DPR, Mahkamah Agung atau juga Presiden, maka kepentingannya harus lepas. Nah ini kurang lebih pandangan saya ketika melihat kasus itu. Oke, kita next. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah berdiskusi singkat tentang hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada kepaniteraan. Nah ini sebenarnya sama saja artinya dengan posisi di peradilan lain. Di Mahkamah Konstitusi pun sama, ada yang namanya kepaniteraan. Apa tugasnya? Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK yang meliputi koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di MK, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya. Sederhananya panitera itu dia bagian teknis administratif yang berkaitan dengan peradilan gitu. Dia akan membantu. Oke, itu kepaniteraan. Nah, ini yang beda. Ya, silakan. Boleh? Ya, silakan. Oke. Terkait dengan yang tadi pas tulisan Bapak itu menarik, di mana kalau DPR menganggap bahwasanya yang mewakili dia terhadap MK itu selalu menganulir dan dia langsung turunkan, berarti itu memvalidasi bahwasanya DPR ini nggak mewakili rakyat gitu, Pak. Lah ya, oke, menarik, Hairunisa. Ya, seolah-olah seperti itu. Jadi ketika kita dipertontonkan hal-hal yang seperti itu, seolah-olah ketika hakim MK itu merupakan representasi DPR, maka dia harus mewakili kepentingan DPR. Nah, harusnya kan tidak seperti itu. Tapi kalau sudah jadi hakim MK, maka dia harus mewakili kepentingan MK saja, mewakili kepentingan warga negara Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Jadi lepas gitu. Nah, apa yang kemudian tadi kita lihat dan kita potret bersama, yaitu menunjukkan bahwa seolah-olah MK itu akhirnya punya fungsi baru. Apa fungsi baru dalam tulisan saya sebutkan? The Guardian of Commitment katanya kita. Jadi dia sebagai penjaga komitmen gitu. Komitmen dari apa? Komitmen dari pengusulnya DPR itu. Nah, itu menjadi sesuatu yang kalau saya lihat tidak terlalu elok dalam sistem ketatanegaraan, terutama yaitu tadi karena melihat pentingnya posisi MK di sistem peradilan kita dan juga sebagai pengawal dari Mahkamah Konstitusi kita. Oke, terima kasih. Pak ya. Tapi sekali kita dan data di lapangan selalu berbaring terbalik, Pak ya. Ya, betul. Jadi memang ya fungsinya di sinilah kita sebagai orang yang belajar hukum untuk kemudian ketika melihat ada sesuatu yang itu tidak ideal sesuai dengan teori yang kita pahami, kita yang harus meluruskan itu. Makanya harapannya teman-teman ketika sudah memahami, konsepnya idealnya seperti ini. Nah, ketika itu terjadi, maka kita ialah yang harus mengoreksi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini jadi saya sampaikan tadi bahwa rekan-rekan sekalian, salah satu bidang yang menurut saya ini berbeda di peradilan lain adalah MK memiliki yang namanya Sekretariat Jenderal. Selain kepaniteraan, MK juga didukung oleh Sekretariat Jenderal oleh seorang Sekretaris Jenderal. Jadi Sekretariat Jenderal itu dipegang oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen ya.
Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi MK yang meliputi 1. Koordinasi pelaksana administratif di lingkungan sekretariat dan kepaniteraan, penyusunan rencana dan program dukungan teknis administrasi, pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga, lalu 4. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan, dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya. Intinya, kalau kepaniteraan itu dia urusan teknis administratif berkaitan dengan persidangan, peradilan, ya, registrasi perkara, dia yang menjadi notulensi dan lain sebagainya. Kalau sekretariat jenderal itu berkaitan di luar dari peradilan, membantu administrasi Mahkamah Konstitusi di luar dari konteks peradilan. Kurang lebih seperti itu kalau kita bisa melihat itu. Jadi pengadaan fasilitas apa-apa semuanya itu sekretariat jenderal yang akan yang akan menghandle itu. Nah, itulah rekan-rekan sekalian gambaran dari struktur organisasi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Oke, kita punya kurang lebih waktu 5 menit ini teman-teman sekalian untuk berdiskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Permisi, Pak, izin bertanya, Pak. Oke, siapa ini? Kodri ya? Iya, Pak. Oke, silakan Kodri. Jadi kan tadi ada Bapak sampaikan terkait tentang hakim MK itu tidak hakim MK dipilih oleh 3 lembaga trias politika, yaitu MA, DPR, dan diusulkan. Ya, diusulkan. Ya. Nah, kemudian mereka tidak mesti memiliki latar belakang tentang hakim. Nah, ya. Menurut Bapak bagaimana relevansi ketika mereka yang tidak memiliki latar belakang hakim, sedangkan Mahkamah Konstitusi sendiri itu suatu hal yang lumayan lumayan sakral gitu, Pak. Oke, karena hakim sendiri itu ada tentang kayak ilmu kehakiman itu sendiri, dan ketika mereka tidak memiliki latar belakang hakim itu gimana, Pak, menurut Bapak relevansinya, Pak? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik ini, Padri. Jadi, betul tadi bahwa kalau kita lihat dari latar belakang para hakim MK yang ada, tidak semuanya itu berlatar belakang seorang hakim. Tapi kalau dia usulan Mahkamah Agung tadi seperti yang 3 hakim yang tadi sudah bisa dipastikan karena dari Mahkamah Agung itu pada dasarnya adalah seorang hakim, maka dia memang latar belakangnya hakim. Tapi kalau dari usulan presiden, usulan DPR itu tidak mesti. Nah, sebenarnya kalau dikatakan apakah ini ideal, kalau saya secara pribadi melihat selama orang tersebut memahami konsep konstitusi, gitu, selama seseorang tersebut memang memiliki kapasitas dalam memahami sistem ketatanegaraan Indonesia, maka tidak menjadi masalah seperti itu. Di luar dari ketentuan atau persyaratan yang memang sudah ditetapkan, usia dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dikatakan apakah tidak jadi masalah, ya tidak jadi masalah, karena yang benar-benar diperlukan sekali itu adalah konteks pemahaman terhadap konstitusi dan juga sistem ketatanegaraan. Seperti itu mungkin Kadri ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Cukup Kadri, kira-kira menjawab? Menjawab, Pak. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian, Kodri tadi dan juga rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah penyampaian materi sudah kita selesaikan. Monggo silakan rekan-rekan sekalian bisa mempelajari kembali materi yang telah saya sampaikan dalam learning management system kita di Open Learning. Mari sama-sama kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.